Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Apakah semuanya siap untuk belajar? Ayo, ayo, mari kita belajar. Siap. Oke. Hari ini siapa yang pertama kali datang ke sekolah?
Ya. Terus yang punya kakak SMP masuk atau SMA siapa? Oh, Bella. Terus kakaknya Ani. Rija punya juga ya. Ini termasuk anak remaja. Nah setelah kalian jadi anak-anak, nanti SMP menjadi anak remaja. Selanjutnya ada dewasa. Orang dewasa siapa orang dewasa? Siapa? Ibu, ayah, ya betul. Ibu guru di sini juga orang dewasa. Masyarakat orang dewasa juga. Kemudian selanjutnya yaitu memasuki masa tua. Siapa yang termasuk orang tua? Betul. Coba di sini yang masih punya kakak dan kakak. Oh, masih banyak ya yang punya kakak dan kakak. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang cara berkembang biak makhluk hewan. Ya, makhluk itu hewan. Tujuan pembelajarannya melalui diskusi, peserta didik dapat menganalisis dan mempresentasikan daun hidup kupu-kupu, ayam, kakak, dan juga kucing. Nah, ibu punya pertanyaan di sini nih. Apa hewan favoritmu? Kucing. Kalian semua suka kucing? Yang kedua, kenapa kamu menyukai hewan tersebut? Lucu. Apa lagi? Apa lagi? Tiga, apakah kamu melihara ayam atau kucing di rumah? Tiga, ada berapa ayam kamu? 5. Bella punya berapa? Berapa yang kelas Bella? Ayamnya berapa? 30. Wah, 30 katanya. Kucingnya? Bella itu masuk kucing ya. Kucingnya berapa? 20. Wah, banyak sekali. Ada ayam 30 dan kucing 20. Kita doakan semoga Bella itu menjadi peternak yang sukses, yang hebat ya. Dari sekarang orang tuanya sudah memelihara hewan. Amin. Ya. Jika iya, bagaimana kamu cara merawat hewan? Pagi makan dan minum. Ya, memberi makan dan minum. Apa lagi? Mengurus kotoran dibuang. Kotoran dibuang, dirawat ya. Ya, mandi. Nomor 5, apakah kamu pernah mengamati atau mengetahui bagaimana daun hidup hewan favorit atau peliharaan? Nah, yang punya kucing atau ayam, pernahkah kamu mengamati bagaimana mereka berkembang biak? Enggak pernah. Pernah? Ya, pernah kita ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian aja kucing berkembang biak dengan setelah itu gimana ya? Ayam tahu? Menjadi anak ayam. Menjadi anak ayam. Nah, sekarang ibunya juga.
Hai teman pintar, hari ini Iko, Lula, dan Gol berlibur ke kampung halaman nenek Ocek. Kira-kira gimana tingkah dan keseruan mereka ya? Wah, lihat ada kucing. Ini kucing piara nenek ya. Iya, Bo. Namanya Moka. Lucu banget namanya. Hai Moka. Lihat deh, ada nama kucingnya juga. Lucu-lucu ya. Iya ya, mirip banget lagi sama ibunya. Iya, Bo. Namanya juga anaknya. Tapi jangan salah loh. Ada hewan yang induk dan anaknya sangat berbeda bentuk tubuhnya. Contohnya, katak. Aku tahu. Itu yang namanya metamorfosis kan? Iya, benar banget, Bo. Metamorfosis adalah daur hidup hewan yang mengalami perubahan bentuk. Jenis hewan yang umumnya mengalami fase metamorfosis ini adalah golongan amfibia dan serangga. Namun, tidak semua hewan mengalami fase metamorfosis. Sebagian besar hewan seperti golongan mamalia, unggas, reptilia, dan ikan tidak mengalami perubahan bentuk selama fase pertumbuhannya, atau disebut dengan ametamorfosis. Tapi mengalami metamorfosis atau enggak, setiap makhluk hidup akan mengalami fase pertumbuhan dari lahir. Lalu tubuh dewasa kembali merasakan keturunan. Fase pertumbuhan berulang-ulang yang dilalui makhluk hidup dinamakan daur hidup. Lula, Pipo, Bang, kalian lagi ngapain? Ayo sini. Wah iya, oke Nek. Nah, ayam adalah contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Induk ayam mengerami telurnya kira-kira 21 hari sebelum menetas menjadi anak ayam. Yo, tapi kok kelihatannya beda ya anak ayam sama ibu ayam. Itu nggak termasuk metamorfosis ya? Wah, pertanyaan bagus, Bob. Walau anak ayam menetas dengan bulu-bulu yang halus, seiring pertumbuhannya, bulu-bulu halus itu menjadi bulu-bulu seperti induknya. Perubahan bulu ini tidak termasuk dalam fase metamorfosis karena bentuk anak ayam sudah sama seperti induknya saat menetas. Daur hidup ayam akan berlanjut setelah dewasa. Wah, asik makan. Nyam. Wah kalau soal makanan paling cepat ya. Makasih ya, Dek, udah dimasakin. Sama-sama, Pipo. Ayo dimakan, selagi hangat. Selamat makan. Wah, ada kupu-kupu di topimu Bang. Hah, mana? Ya, dia terbang. Kupu-kupu itu hewan yang mengalami metamorfosis saja. Iya, bener banget, Bo. Ngomong-ngomong tentang metamorfosis, kalian tahu nggak kalau ada dua jenis metamorfosis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Apa tuh bedanya Nek? Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Hewan yang bermetamorfosis sempurna mengalami tahap tumpah atau kepompong. Contohnya kupu-kupu tadi. Nah, siapa yang tahu apa aja 4 fase metamorfosis kupu-kupu? Aku tahu. Telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Betul, telur menetas menjadi larva atau ulat. Ulat memakan dedaunan sampai tubuhnya menjadi besar. Setelah beberapa waktu, ulat akan menjadi kepompong atau pupa yang bergantung di tumbuhan. Nah, selama masa diam ini loh, Bo, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Kemudian, kupu-kupu akan keluar dari kepompong dan memulai daur hidup kembali. Kalau hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna, berarti hewan itu tidak mengalami fase kepompong ya, Nek? Iya, Pipo. Contoh hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna adalah kecoa dan belalang. Aku ingat satu hewan lagi yang mengalami metamorfosis, katak. Oh iya, Daur hidup katak dimulai dari telur yang berada di air. Telur menetas menjadi kecebong atau beruduk. Kecebong hidup dan tumbuh di dalam air serta bernafas menggunakan insang.
Kemudian akan tumbuh sepasang kaki belakang yang disusul dengan kaki depan sehingga menyerupai katak dengan ekor. Ekor katak akan semakin mengerut dan menjadi katak dewasa yang bernapas dengan paru-paru dan kulit. Wow, ternyata banyaknya hewan di sekitar kita yang mengalami metamorfosis. Keren banget. Iya. Loh, kok Maaf ya, gambar datang video tapi sepertinya ada gangguan laptop. Gak apa-apa ya, tapi kedengeran kan apa yang diceritakan oleh video tersebut? Kedengeran? Tentang apa? Metamorfosis. Iya, metamorfosis. Apa itu metamorfosis?
Lagi, tek-tek. Lagi, ayo temukan kita pemimpin. Ya, siapa yang mau memimpin? Raisa, ayo ke depan. Ayo cepetan. Nah, kita nyanyi bersama ya sebelum kita berangkat tugas. Ayo, supaya semangatnya. Ayo, nyanyi bersama ya.
temanmu ya, boleh baris boleh. Ini sebentar satu mau aja apa? Ya. Oh, yang itu mau dijelaskan gitu. Tulisan oh, ya nggak apa-apa, so dijelaskan. Ya. Mau sekarang? Mau sekarang? Ya. Yang lain? Gimana yang lain juga nggak apa-apa. Bila ada yang berbeda, nggak mau ditembak nggak apa-apa. Nggak silakan. Mau dipraktekkan, misalkan jadi kupu-kupu begini, nggak apa-apa. Iya, begitu aja. Nah, katanya ini kelompok 2 sudah siap. Oke, kelompok 2 tentang ayam. Nah, coba jelaskan mulai dari siapa dulu? Raisa. Oke, maju ke depan. Teman-teman cuma terus. Telur adalah sumber protein dan vitamin. Ayam berkembang baik dengan bertelur. Telur adalah tahap pertama perkembangan ayam. Telur harus dialami oleh ibunya selama 21 hari agar menetas. Setelah telur menetas, maka jadilah anak ayam. Teman-teman, apakah kalian suka anak ayam? Suka. Ayam tumbuh selama 55 sampai 70 hari, 8 sampai 10 minggu sebelum menjadi ayam dewasa. Teman-teman, apakah kalian pernah dikejar induk ayam? Pernah. Ya, karena kita mengganggu anak ayam sebagai bentuk melindungi anaknya dari pemangsa. Saya pernah mempunyai ayam, tetapi sekarang sudah tidak ada karena sudah saya makan sebagai ayam kek. Ya, kemudian ya, kesimpulannya, jadi ayam itu ada berapa tahapannya? 4. Apa saja? Telur, ayam menetas, anak ayam, ayam dewasa. Ya, tepuk tangan. Kasih weh, kasih oh, kasih weh. Wow, ya. Selanjutnya, kelompok mana? Siapa lagi kelompok 1? Sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 1. Nah, ke depan kelompok 1. Sudah ditempel ininya? Oh, ininya katanya mau ditempel. Oke. Stop. Oh, ini semuanya. Dasar matematika. Nah, silakan. Nah, iya gitu udah banyak kan kamu. Nah, tidak. Kasih. Jauh itu. Dimulai dari apa ya? Telur. Ya, terus teman-temannya dong. Pulang. Kelompok. Kemudian kelompok. Ya, oke. Terima kasih. Kasih kamu apa? Wow, wow lagi boleh. Tepuk wow. Kasih weh. Kasih yo. Kasih weh. Wow, wow, keren. Yang lain. Hania, kenapa? Sakit. Kelompok 3, mau gimana kelompok 3? Mau ditempel? Atau mau kayak kelompok 2? Atau mau dipraktek? Kamu punya kucing bagaimana? Lompat-lompat seperti itu. Bella? Mau gimana? Dipraktekkan?
Ya, silakan. Teman-teman, Pak Isal dan anak kedua terus sih. Perhatikan dong. Lihat fokus dulu ya, boleh? Boleh? Fokus. Konsentrasi. Siap. Oke, siap ya. Udahan. Oh, gimana ini? Dipraktekkan? Boleh, siapa yang mau itunya? Pertama yang praktek. Oh, Bella. Bella praktekkan. Gimana? Ya, tanyakan ke gimana? Coba. Itu anak musik suaranya sebentar ya. Coba lihat. Kerasin suaranya. Kedengaran teman-teman? Dia baru ngerti Bella ya anak kucingnya. Lucu banget ya kucingnya. Terus siapa lagi? Nah, gimana? Lagi? Udah mirip sama suara kucing? Udah. Kucing galak gimana suaranya? Lagi tidak kucing? Lagi tidak kucing? Tuh, nggak ada yang lagi tidak kucing tuh. Kenapa? Karena dibawa anaknya ya pasti kalau dibawa anaknya pasti hidupnya juga galak ya. Oke, cukup dari ngomong ini kita aja. Oke, boleh. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Kasih tepuk
Nah, ya, apabila kita menangkap kupu-kupu sebab karena kupu-kupu itu akan punah, dia akan mati dan kematiannya akan musnah yang punah. Jadi langka itu menjadi hewan langka. Kupu-kupu, ayam, artinya ibu ayamnya banyak. Belum tentu kalau ayam ini terus digoreng, dipotong, misalkan jadi kemaksiatan, maka itu juga sama kita tidak akan menemukan ayam goreng, telur, kita akan menemukan pada ayamnya juga tidak ada. Nah, dalam memelihara ayam itu harus memperhatikan makanannya, jangan sampai kita suka ada kan ayam yang dikasih obat-obat seperti itu. Tidak boleh, harus pakai bahan yang alami biar ayamnya sehat. Selanjutnya kucing sama, kucing juga harus diperhatikan kesehatannya, kemudian tempat tinggalnya. Untuk menghargai dan menjaga hewan-hewan ini, pertama-tama kita harus memahami siklus hidup mereka. Selain itu, kita juga menjaga keseimbangan ekosistem secara keseluruhan dengan menjaga habitatnya. Jadi, jika kita menjaga keberadaan mereka, maka ekosistem juga akan baik, akan seimbang. Ada yang ditanyakan? Ya, ada. Ayo, ada apa? Apa?
Kan gua ibu ya, mau yang bagian bos. Ya, Pi. Bagian dia, Pak. Ayo dia. Pi. Ya. Bagaimana buku itu dijelaskan sekali. Buku itu berkenaan dengannya pertama. Pertama apa? Kedua apa? Ayo bagus ya kok.
tenang saja ya, nanti akan dibahas. Ada yang berkembang di atas generatif, ada yang vegetatif. Nah, kalau biasanya pohon mangga ada yang punya pohon mangga di rumah? Tidak. Tidak. Punya? Tidak. Oh, masih di sini. Pohon pisang. Ya. Ayo, pohon nangka. Oh, enggak. Punya lagi. Oh, pohon durian. Nah, bela lagi. Aduh, bela ini calon yang benar-benar calon. Iya. Tumbuhan ya, ada tumbuhan botani ya, ada dogi. Ya, benar juga ada botani juga. Wah. Kalau itu kita berkunjung ke Bela supaya mengetahui bagaimana pohon nangka, bagaimana pohon nangka, bagaimana pohon durian, bagaimana ayam bertelur ya. Iya. Ya Bella ya, siap ya, kita kunjungi nanti ya rumahnya ya. Ya.